Baik, terima kasih Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adelia Cynthia hadir. Dira Kasih, Ibu. Flora Tihelau, Ibu. Hafsah Hafifatul Amri, hadir dong. Halida Aurora, hadir Bu. Krisna Farhan, Hadir Bu. Miftahudin Mahfud, Dan perjalanan Bu. belum hadir. Ya, sama bapaknya. Oh iya. Dimas Prasetya, Hadir Bu. Yakub Simamora. Hadir Bu. Oke, berarti tinggal Mahfud ya yang belum datang. Kehujanan Bu. Oh, kehujanan. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah Bu, lancar. Gak puasa Bu. Gak puasa Bu. Gak apa-apa, puasa sehari ya, kan latihan. Dan habis Bu. Ya, kalau saya emang gak puasa kan? Oke. Ya walaupun dalam rangka puasa Ramadan kita harus tetap semangat belajarnya. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan ya. Oke, untuk lebih semangat lagi, kita mau ice breaking dulu. Ada yang tahu Marina menari di menara? Enggak Bu. Oke, kalau gitu berdiri coba. Biar lebih semangat kita. Jadi nanti ada 3 kali nanti yang pelan, sedang, dan cepat. Oke? Kalau Marina, ini dengerin Farhan, Dimas, aku. Marina menari di menara. Oke. Mulai ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menari di menara, Marina menari di menara. Oke, bisa? Agak cepet ya. Oke. Marina menari di menara, Marina menari. Marina menari di menara, Marina menari di menara. Sekarang ya, belum, kalian coba lagi ya. Oke. Marina menari di menara, Marina menari. Marina menari di menara, Marina menari di menara. Oke. Udah semangat nggak ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Ada yang tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu Bu. Belum tahu? Ada yang tahu cerpen? Ada yang pernah dengar? Pernah. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Good job, bagus. Cerita pendek. Ada yang suka baca cerpen? Hafsa suka baca cerpen apa biasanya Hafsa? Upin Ipin. Ada lagi yang cowok ada nggak yang suka baca Ada cerpen? Bu. Bobo. Bobo. Majalah Bobo kan ada cerpennya Bu. Ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang cerpen. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan unsur-unsur cerpen. Sehingga diharapkan kalian bisa memahami ciri-ciri dan unsur-unsur cerpen tersebut. Nah, dan kita akan berfokus pada tokoh dan penokohan dalam cerpen. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang tokoh dan penokohan. Lalu setelah kalian mengerjakan tugas, nanti diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil dari diskusi tentang tokoh dan penokohan tersebut. Cerpen atau cerita pendek, singkatan yaitu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Ada yang tahu fiksi itu apa? Apa? Tidak nyata. Ya, jadi cerpen ini merupakan karya yang tidak nyata, kisahnya tidak nyata, dan berisikan kisah pendek. Cerpen biasanya hanya ditulis
dengan jumlah kata yang terbatas, yaitu kurang dari 10.000 kata. Nah, di sini ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama tadi fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Jadi bukan asli kisah nyata ya. Yang kedua yaitu jumlah katanya sedikit karena hanya cerita pendek, jadi kata-katanya pun hanya tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan tokoh atau karakter. Biasanya hanya ada satu tokoh utama dan 2 atau 3 tokoh pendukung karena emang ceritanya kan hanya singkat, jadi tidak membutuhkan banyak tokoh-tokoh dalam ceritanya. Yang keempat yaitu cerpen memiliki plot atau alur cerita yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Dan kelima yaitu cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif atau kalimat yang disusun dengan jelas dan singkat sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen yaitu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang tahu intrinsik itu apa? Unsur yang terjadi dalamnya dulu. Oke, bagus Farhan. Benar, intrinsik itu ada unsur yang membangun ceritanya dari dalam. Nah, di sini ada 7 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama tema. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh tema dalam cerpen? Ya, benar, Halida, pendidikan. Ada lagi? Kesehatan. Terus? Kebersihan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, yang kedua tokoh dan penokohan. Ada yang bisa membedakan tokoh dan penokohan itu seperti apa? Coba Rata. Tokoh dan penokohan itu bedanya apa? Bedanya Bu. Iya. Kalau tokoh pemerannya, Ya. kalau penokohan sifatnya. Ya, jawab. Bagus Rana. Benar. Jadi kata Rana, tokoh itu orangnya atau pemerannya dan penokohan itu sifat atau wataknya ya. Nah, yang ketiga ada latar. Biasanya latar di sini ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktu biasanya ya pagi, malam. Kalau latar tempat biasanya di rumah, di sekolah, di jalan, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat ada alur. Alur biasanya ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Dan kelima ada sudut pandang. Dan keenam amanat. Amanat ini apa ya? Pesan yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Kalau tadi intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, kalau ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Oke, mungkin itu sedikit materi ya dari Ibu. Setelah Ibu minta tolong kepada kalian jika ada orang, guru atau teman kalian yang berbicara di depan, tolong didengarkan dan dihargai ya, jangan asik ngobrol sendiri. Ya Bu. Sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nanti akan mengerjakan soal. Mungkin pembagiannya bisa berhitung aja ya. 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang kalau Ibu mau bagi kelompok jadi 2 kelompok ya. Coba dari Aurora berhitung. 1, 2, Arif 2, 1. Oke, sekarang duduk berkelompok ya. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Jadi yang merasa kelompok 1, kelompok yang nomor 1 sebelah kanan.
A few moments later. Baik anak-anak semua, ini kan sudah terbagi menjadi dua kelompok. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ini ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama silakan buka bukunya halaman 50. Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, di situ kan ada cerpen ya, ada cerita pendek tentang aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Nah, tugasnya kalian harus yang pertama membaca cerpen tersebut. Setelah itu kalian mencari tokoh dan penokohannya. Nah, tadi kan ibu sudah memberikan LKPD ya. Nah, nanti silahkan diisikan di LKPD tersebut. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya ke ibu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan ke depan. Silahkan dikerjakan. Terus beneran loh ya. A few moments later. Oke, kelompok satu silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti kelompok dua silahkan menanggapi. Nanti gantian ya, kalau ada yang presentasi, kelompok yang lain yang menanggapi. Bagaimana jawaban dari kelompok semuanya? Kalau tokohnya ada 3, nanti gantian. Yang pertama jadi yang mimpi jadi moderator, yang satunya nyebut nama. Oke? Aku udah nulis gantian. Oke, silakan kelompok 1 dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil tugas kami. Saya Dimas Prasetyo dan teman saya. Saya Muhammad Mahfud. Saya ada di sini dulu. Saya Alwan. Jadi hasil diskusi kami adalah nama tokoh yang pertama adalah anak. Terus sifat tokohnya adalah mandiri, berani dan terbuka, tetapi kadang suka cemas. Tindakannya cemas menghadapi hari pertama sekolahnya, tetapi dia berangkat sekolah sendiri, berani berpendapat dan menggunakan diri secara terbuka. Tokoh yang kedua ada Juna. Sifatnya ceria, ramah, suka menjadi pusat perhatian. Tindakannya mengacungkan tangan dan bertanya kepada teman dengan keras. Tokoh yang ketiga yaitu Ibu Pertiwi. Sifatnya itu penuh perhatian dan berwawasan luas. Tindakannya itu membesarkan hati dan memberikan penjelasan yang lebih baik. Masih ada lagi? Masih beserta tokoh keempat namanya Salim. Sifat tokohnya aktif dan percaya diri. Tindakannya menilai pertanyaan guru secara cepat dan berteriak spontan saat menulis sesuatu yang Udah. Berarti ada berapa tokohnya? ada 4. Dari kelompok 1 ada 4. Oke, silakan kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari Bagus, Bu. bagus. Jangan Kira-kira ada yang beda nggak dari jawaban kalian? Sama. Oke, berarti bagus ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman dan ibu. Saya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 silakan presentasi. Ya, nggak apa-apa presentasi aja untuk melatih kalian untuk percaya diri untuk tampil di depan ya. Yang pertama di sini ada nama tokohnya. Sifat tokoh mandiri, berani dan terbuka. Terus tindakannya cemas menghadapi hari pertama sekolahnya, tetapi dia berangkat sekolah sendiri. Tokoh yang kedua yaitu namanya Junan. Sifat tokohnya ceria, ramah, suka menjadi pusat perhatian. Tindakannya mengacungkan tangan dan bertanya kepada anak di depan kelas.
Kalau yang ketiga namanya Ibu Pertiwi. Sifatnya penuh perhatian dan berwawasan luas. Tindakannya itu membesarkan hati dan memberikan penjelasan yang baik. Lalu yang terakhir itu ada sang ibu. Sifat tokohnya aktif dan percaya diri. Tindakannya menangkap itu secara cepat dan berpikir spontan saat melihat sesuatu yang menunjukkannya. Udah? Jadi ada berapa? 4. Pendapat. Bagaimana kelompok 1 pendapatnya, tanggapannya untuk kelompok 2? Bagus. Bagus. Pokoknya ya berarti 4 ya. Oke. Silakan. Silakan. Baik, itu dia hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus teman-teman. Baik, jadi dari cerpen tadi ada berapa tokoh? 4 tokoh. Dari 4 tokoh ini, siapa tokoh utamanya? Hana. Iya, benar Hana. Tadi Hana mempunyai sifat atau karakter yang seperti apa? Sifat mandiri, Ya, mandiri. Berani. Terbuka. Buka. Tetapi Ya, baik, Hana merupakan murid yang pindahan dari Jepang ke Indonesia. Karena awalnya dia tinggal di Jepang itu karena bapaknya atau ayahnya itu kuliah S3 di sana. Sekarang ayahnya sudah selesai kuliahnya, ini balik ke Indonesia. Nah, Hana tadi kan punya sifat cemas ya. Dia cemas, khawatir kalau dia tidak diterima baik oleh teman-temannya di sekolah. Kalau seumpamanya kalian yang punya teman baru di sekolah, kalian gimana sih? diajak main, Bu. Di sana, diajak main, terus kita ajarin kan? iya kalau dari Jepang ya, kalau dari negara lain berarti ya bahasa ya. Oke. Apa lagi? Mau dibully kan? Enggak. Jangan ya. Ibu tukang bully, Bu. Iya, Bu. Jangan ya Ratna. Enggak, Oke. Bu, jam berapa ya, Bu? Kami pulangnya ya. Nanti bentar lagi ya, 10 menit lagi. Oke, sekarang kita mau main ya. Coba. Nah, itu di sini ada game. Namanya biasanya SOS ya, tapi sekarang XOX. Nah, nanti mainnya per kelompok. Nanti kelompok 1X atau silang yang kelompok 2-nya atau bukan. Tapi kalau itu X 2 pokoknya cuma 1. Ya kan ini gimana? Itu nyanyi bisa Ini berarti yang menang tuh satu. Ya. Nanti yang menang dapat reward. Apa, Bu? Bebek. Nanti habis istirahat ya. Oke, ini di sini tapi ada soal-soalnya. Soal-soal ini Ibu ambil dari cerpen tadi. Jadi ada beberapa kata dan artinya. Bisa. Nih. Yang pertama menyanggah. Nah, kalian cari arti dari menyanggah itu di sini. Misal menyanggah itu artinya menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan. Nah, nanti ini di sini. Nah, ini kalau yang lain kelompok 1 berarti di sini jadi X. Nah, nanti gantian kelompok 2. Jadi kalian rebutan aja, rebutan. Oke, paham? Paham? Nanti ganti-gantian. Nggak cuma satu yang main. Misal yang pertama kelompok 1, Aurora. Nah, nanti selanjutnya Afur, terus Dimas. Selanjutnya, oke? Paham? Ada yang ditanyakan sebelum mulai? Paham? Atau strategi dulu ya, teman-temannya. Mau kalian sendiri apa ibu yang ini? Ibu aja ya? Bisa. Udah siap belum? Udah? Sekarang mau kayak tadi lagi atau dari kelompok 1? Kelompok 1. Gimana kelompok 2? Terserah, Bu. Oke, berarti dari kelompok 1 dulu. Siapa dulu? Pertama.
Membungkuk ibu, membungkuk kata aku. Membungkuk dengan menangkupkan kedatangan ibu. Kan dia dari Jepang kan? Nggak apa tuh bu? Menyabas, yang bolong, berdegup, berdetak, menciut, dan judar. Bismillah itu berdegup, Berdegup, ya. apa? Ya itu tadi yang dibilang tadi. Berjunit atau berdebar? Tadi apa? Yang ujung? Yang ini? Ya. Beneran nih? Ya. Gimana deh? Ini? Ya. Oke. Ini apa yang Itu menjadi kecil bersusun. apa? Kecil. Ya. Ini. Ayo, kelompok 2. Yang tengah itu apa aku bacanya, Bu? Ini membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan. Kalau sebelahnya, Bu. Berbunyi tak tak mengeluarkan suara nyaring dan bergetar. Ayo mas, gak usah serius banget. Yang bolong, Bu. Yang bolong apa? Bunyi. Apa? Ya. Yang tengah, Bu, yang pinggir. Nah, ya. Ya. Kan tersambung. Salah. Ini apa? Yang bolong. Bolong. Lagi. Berarti menjurah, Bu. Jujur apa? Yang tadi yang salah. Bunyi. Wah, ini Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita belajar apa? Cerpen atau cerita pendek. Hari ini ada apa ya? Ada yang belum dipahami tentang cerpen? Sudah. Paham semua? Sudah. Oke. Baiklah, kalau sudah paham semua, nanti di rumah tolong dikerjakan tugas yang ada di halaman 53. Minggu depan dikumpul ya, jangan lupa. Oke, sebelum pulang silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelasnya tadi. Oh ya udah, kopinya. Hapus. Dimas aja. Baiklah, untuk mengakhiri undangan kita pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua karena hari ini telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan kita telah mencapai semua tujuan pembelajaran kita hari ini. Semangat belajarnya, semangat